dimarahin sama Acan Rungcan. Kemarin, jadi ingat kemarin kan saya sudah buang-buang kertas-kertas, saya nemu satu kertas itu ternyata satu kertas itu adalah kertas chatting antara saya dengan Mona. Setelah saya, ternyata saya dulu pas kuliah tuh seperti ini. Sayang ya kata saya kalau dibaca lucu sebenarnya. Ya chattingan misalnya itu, Mon aku ngantuk gitu, sama aku juga ya. Lama-lama tak lihat mata ayamnya itu bikin ngantuk banget. Ya, pokoknya itulah. Seperti itu. Itu pengalaman saya Mona sama Pak Heru. Pengalaman tidur di kelas juga. Waktu saat saya nggak pernah tidur di kelas. Belum kuliah tidur jadi nggak kuliah. Kamu tahu dari mana? Kamu di depan terus. Dia nggak ingat karena dia tidur. Waktu S2 emang saya lalui pelajaran pada tahu lah, pada apalah siapa yang suka tidur di kamu itu siapa ya. Neng bisa coba plus. Tersesat ditinggal Mas Gade, Mbak Dede dan yang lain itu. Bangun-bangun kok nggak ada orang di bis ya ini. Jangan bangun. Ini aku harus lewat mana Mas? Pakai apa? Mas, aku udah di mana Mas? Aku di mana lah turun dari sama yang orangnya aja nggak tahu tempatnya di mana, apalagi orang yang ditelepon ya. Nah, saya ingat itu. Kalau nggak karena tesis mungkin saya nggak bakalan ada pengalaman keluar sendiri. Untung ada tesis. Dia keluar dari kamarnya itu gara-gara tesis ya nih. Iya. Apa lagi ya? Pengalamannya ya itu ya. Ya kalau itulah pengalaman saya paling banyak memang sama itu sama Mona ya. Ya mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak itu atas semua pengalamannya. Dan saya mohon maaf itu karena saya yakin apa yang saya lakukan tuh pernah gitu menyakiti Pak Heru atau menyakiti Mona gitu. Saya yakin pernah itu karena saya sendiri merasa ini kadang suka merasa wah ini pasti saya menyakiti Pak Heru, saya menyakiti Mona, saya mohon maaf. Sama Mas Bate, Mbak Dede ya karena waktu itu datang ke sini nggak ada orang gitu ya. Kalau nggak ada Mbak Dede sama Mas Bate ya nggak tahu ya. Maksudnya nggak tahu kalau pas kelaparan itu makan kemana. Ngetok pintu ya. Kalau udah tutup Kadang-kadang ngerasa itu bukannya kita yang nawarin, Mbak. Pokoknya aku sahur pertama harus di sini. parah. Bisa Mbak, ini sahur pertama kita nggak di rumah belum. nah itu kadang-kadang berbunga-bunga itu jam 7 itu ya, melihat chattingan tiba-tiba Mas Bate ngechat, "Dik, udah makan belum?" Iya, ini mulai ada berbunga-bunga itu. Belum Mas. Langsung aja sini Dik. Iya. Itu pas awal-awal dulu ya. Nah, yes. Ya kalau ada masalah itu ya curhatnya sama Mas Bate sama Mbak Dede. Ya saya juga minta maaf sama Mas Bate sama Mbak Dede dan berterima kasih bila saya ada salah, suka menyakiti hati, saya mohon maaf. Ya buat teman-teman yang lain yang hadir di sini ya, karena yang lain nggak hadir. Seperti Niki sebagai ketuanya. Ini, saya berterima kasih banyak karena sudah banyak semangat dibantu ini sama Niki. Pembuatan film dan sebagainya, pokoknya banyak banget lah keahlian yang luar biasa. Saya juga minta maaf kalau saya merepotkan, saya bikin sakit hati. Juga untuk Lisa saya mohon maaf kalau mengurangi waktu ketemu. Itu atau juga ketika ketemu saya mengganggu itu sengaja. Makanya saya mohon maaf gitu ya. Kalau yang saya lakukan ternyata tidak menyenangkan hati.
Gitu maksudnya. buat Desti sama Fadil. Teman saya juga yang kebetulan jadi sangat dekat karena sama anak building ya, bangunan. Saya mengakui gitu, mungkin semenjak kita berteman itu saya banyak bikin sakit hati gitu. Entah mungkin perasaan yang salah atau mungkin saya terlihat sangat menggurui. Saya sendiri merasa gitu, kalau misalnya saya misalnya gitu, saya merasa kalau wah ini kan salah saya pasti sudah menyinggung. Itu saya sebenarnya merasa gitu. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong yang sudah menyinggung ya. Gitu. Jadi saya merasa ya, saya mohon maaf. Sama-sama. Ya, namanya manusia. Wih. Buat Penta juga ini jadi tambah akrab karena Penta ada di lantai 2 gitu ya. Dan juga ya, dan kebetulan pas banget itu ketika pindah dia galau dan saya juga galau ya. Jadi pas gitu, luar biasa. Sama-sama cowok lagi. Ya, betul. Nah itu ya, jadi sering bertukar bahan pikiran dan kadang juga bertukar wanita. Misalnya Penta PDKT yang nggak jadi, saya yang jadi PDKT sama dia. Makasih Ben, makasih. Kok dia gak aneh nih? Nah itu saya tidak mohon maaf sama Penta ya. Penta ini juga saya rekodkan ini, misalnya saya lapar Penta, tak lapar. Oh, ayo harus lapar gitu, ayo nemenin makan. Susahnya menurunkan bobot itu, Pak. Terus pokoknya banyak deh soal software dan sebagainya, saya suka juga sama Penta. Dan Ya, kamu tahu lah itu kan. Ya, pokoknya itu semuanya itu. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah. Gitu. Pokoknya intinya buat semuanya ya, secara pribadi saya mohon maaf. Karena kalau saya salah itu ya mungkin kadang tidak saya sadari, dan ada juga banyak yang mungkin saya sadari gitu, atau saya sengaja gitu. Ya itulah jiwa nafsu, egoisme dan sebagainya. Ini kan mohon maaf. Mungkin pesannya untuk Resri kalau bisa ya ngasih maunya diteruskan. Karena saya pikir kalau nggak ada acara kayak gini juga rasanya agak hampa itu. Itu pas awal-awal nggak ada acara seperti ini itu seperti apa. Dan itu ya monggo. Sudah segitu sajalah. Saya pamit. Saya mohon doanya yang terbaik untuk saya. Amin. Saya mohon doanya untuk rencana-rencana saya. Saya mohon doanya agar saya juga cepat diberikan pekerjaan ketika sampai di Indonesia. Cepat diberikan jodoh yang baik dan soleha. Dan saya juga mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua. Amin. Semoga teman-teman yang sedang dalam proses menulis dipermudah dalam menulis, cepat selesai menulisnya dan cepat disubmit. Karena menulis selesai pun belum tentu bisa disubmit. Itu saya merasakan. Betul benar. Amat sangat. Jadi setelah selesai semoga dimudahkan lagi, yaitu dalam mendapatkan tanda tangan acan-acan yang lain, komputer dan sebagainya. Dimudahkan ketika sudah submit, tidak dianeh-aneh ini telat dan sebagainya. Ya kalau telat mudah-mudahan mereka menerima. Dan ketika ujian juga dimudahkan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang baik. Setelah itu juga jurnal dan sebagainya semoga dipermudah juga. Terima kasih. Mohon maaf saya banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi Mau ngasih kesan ya? kan ada yang nggak bisa mewakili Andi kan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 29 Mei nanti adalah peringatan 3 tahun kita bertiga di sini. 27 saya masih ingat. Berarti hari ini Soalnya dulu kita datang ke sini itu bayar kos itu 3 hari Pak. Iya. 3 hari di hari bulan Mei dan 1 bulan berarti selanjutnya. pas banget hari ini ada perayaannya ya, pas 3 tahun kita di sini. Seharusnya kita sekolah 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun kita di sini, Pak. Lebaran haji, lebaran baru 4 kali. Bang Toyib tadi. Bang Heri. Sudah 3 tahun. Saya cerita Sri pada awalnya. Selamat datang. Dan dia belum tidur. Dia baru ada pas mau pulang. Ya, Bil, perjuangannya Bil nih. Semua luar biasa nih. Bil, nanti tahu. Bayangkan 3 tahun nih, Bil. Semuanya menjadi bil ini semuanya menjadi pelajaran, jadi hikmah. Saya mau ucapkan terima kasih pada Andi dan Pak Andi. Terima kasih banyak Andi. Oke, sama-sama. Andi ini teman apa ya, Andi? Soulmate dari S1 ya. Iya, dari S1. Tapi mungkin kalau temenan dirinya pun baru di sini ya. Pernah mau jadian nggak jadi ya, Pak? Hah? Enggak. Tanya dong. Maaf kalau banyak salah sama Andi. Saya maafkan, mohon tenang aja. Untuk Pak D, kasih banyak untuk Pak D. Sehatnya pas Jeda dulu nih. ada satu muazin yang ada tuh bagus banget. Itu apa? Pas mendengar dia namanya tuh nangis gitu ya Allah, itu azannya gimana gitu. Pertama itu azan besar. Dan Teh Ani juga dengar itu juga. Orang cerita ke Teh Ani, oh ini azannya bagus ya Teh, iya gitu. Azan yang dirindukan. Tapi maaf ya Pak D, banyak salah sama Pak D. Atas kesalahan yang sama Pak D. Kita juga yang baru gede ya Pak D ya. Sudah gede, Pak. Gitu lah. Baru mau gede ya. KBMG. Maafkan dari dulu. Mas Dede, Mas Mati dan Mbak Dede, terima kasih ya telah menjadi kakak ya. Aku dan Adi. Di tempat kita minta makan, kita sering minta makan dulu pas masih sepi istri. Tempat kita cerita, tempat kita dulu pas sekolah gagal, aduh Mbak pengen berhenti sekolah aja gitu. Udah mau ingat apa keluarga, ingat orang tua, ingat teman-teman gitu. Karena apa pengalaman gagal sekolah bagi saya itu sangat kayak sangat bikin down gitu. Jadi dari dulu nggak pernah gagal sekolah, pas sampai di sini langsung gagal 12 SKS. Itu rasanya ya mungkin ya jatuh gitu. Mungkin ya, alhamdulillah ada Mas, ada Mbak, ada Andi, ada Pak D. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang sebenarnya
diterima jualannya. Saya juga tadi belum tahu ngomongin. Iya nih kau lupa nih. Harus doakan biar kuat. Ya rasanya ya pada ya sudah kayak keluarga ya rasanya. Mas, mbak, gini mbak, gini mas, ini mbak, jadi kita sekarang sudah kayak keluarga. Rasanya terima kasih persaudaraan ini. Semoga nanti kita ketika balik ke Indonesia ya mungkin ketika mas ada yang menetap di Jakarta, ada yang menetap di mana, kita saling berkunjung, kita insya Allah tetap selalu lagi. Desi, Delvi, dan Desti. Trio 3D, ya terima kasih sudah mewarnai hidupku. Sejak kamu Desi, Delvi, dan Desti. Ya ketiganya sahabatku. Ya aku pernah dekat dengan Mbak Desi, aku pernah dekat dengan Delvi. Ya dekat dengan Desti, ketiga-tiganya dekat. Ya terima kasih untuk pengalaman, untuk semua hikmah dan cerita. Untuk Desti, semoga dimudahkan semuanya. Semoga dilancarkan ujian defense-nya dan juga ya hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan. Semoga dimudahkan semuanya urusannya. Juga Pak D juga. Pak D semoga tesnya lancar dan menuju itu semua juga lancar. Buat Penta, Fadil dan Nici. Bisa ketinggalan. Oh iya, di desa terkecuali trio 3D ya. beda aliran ya. Ya buat Lisa, Diki, Nadia dan Penta. Terima kasih atas persahabatannya. Terima kasih telah menjadi teman-teman cerita. Wah, Pen, gini ya Pen. Kadin. Ya, terima kasih. Semuanya mohon maaf kalau ada salah. Semoga Kadin, Penta, Niki, sama Lisa. Mungkin cara bercanda ada yang tweet, "Wah, Penta, kau ini gini-gini ya." Ada suka bercanda, keceplosan ya, maaf. Semoga sukses sampai di tujuan, sampai di Paris, dan semoga dimudahkan segalanya. Ya, nanti ketika sudah di Indonesia, nanti udah jadi dosen, kita jadi dosen, dan semoga kita diberikan saat kembali untuk bersilaturahmi kembali. Insya Allah setelah ini ya kita akan melanjutkan perjalanan masing-masing. Mungkin Niki setelah di mau kemana kita nggak tahu ya gimana. Ya, semoga dimudahkan semuanya. Dan lagi mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas semua dan ya, terima kasih atas semuanya, atas persahabatannya, atas cerita-ceritanya, atas sharingnya pribadi aku juga. Mohon maaf ya Del, kalau ada salah-salah. Ini lagi sesi pesan dan pesan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari mana Delvi, salah Happy ya. Dari aku juga dia udah selesai. Ya, insya Allah pulang belum bertiket seminggu, insya Allah akhir pertengahan menuju akhir Juni. Cuman pesan mohon kalau belum beli tiket biasanya tunda terus nanti. Soalnya udah jadi mau singgah ke Penang dulu, kita suruh pulang rumah terus akhir Juni baru berangkat. Soalnya nanti kalau ada teman-teman yang kesana ada nanti yang mau melanjutkan S3 ada kira-kira ya sekali lagi terima kasih saling mendoakan insya Allah tetap menjaga silaturahim atas semuanya. Sambutan Nanti masing-masing ya. ya cuma Oke, biar lebih dalam ya. Buat Andi sama Mona, sebenarnya ya
saya sadar ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini sebenarnya ke depan kita harus bagaimana. Nah, pesan saya selama kita bersama di sini, kita seperti keluarga besar ya. Jarang-jarang ada kumpulan atau seperti kita berkumpul itu bisa sampai 20 orang gitu. Terus dan kita berkumpul itu kita nggak punya kepentingan khusus gitu loh. Maksudnya kita berinteraksi itu alami, nggak ada kayak di kantor misalnya kita berkumpul, tapi kan namanya di kantor orang bersaing mungkin karena prestasi, ada rasa iri sama temennya jabatan apa, punya kepentingan gitu, jadi lain reaksinya. Nah kalau di sini kita nih berkumpul tidak punya kepentingan, jadi apapun yang reaksi dari teman-teman kita itu adalah maksudnya positifnya dia terhadap kita. Tinggal kita memfilter apa nilai positif yang dia kasih kepada kita. Nah, maksudnya ngomong begini adalah kelak kita nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun yang datang, kita nggak akan pernah lupa ikatan kekeluargaan seperti ini. Insya Allah. Dan saya pesan sama Andi sama Mona, yang kalau teman-teman misalnya sering marah-marah, jam 7 berangkat, jam setengah 8 baru mandi misalnya, atau nah ini diingat betul, itu sebenarnya adalah refleksi, maksudnya kita harus berubah lah, jangan seperti yang sekarang ini tetap berlaku di akan datang. Teman-teman tuh kita ingin lebih menjadi lebih baik, berarti kita sendiri harus sadar dalam hati, ikhlaskan, oh berarti kita harus berubah. Pertama memang bawah sadar harus diaktifkan, artinya kita harus menerima, oh teman-teman kepengen kita ini jadi lebih baik. Oke, yang akan datang saya ingat betul teman-teman Resli itu pengen saya ingin disiplin. Nah ke depan kita oke. Suatu saat nanti entar Mona di Singapura, di Penang, bangun tidur, oh ada kuliah jam 7, saya jam 7 sudah mandi berangkat. Atau Andi dipanggil bosnya menghadap, oke saya harus lebih cepat, lebih siap. Itu efek. Jadi ikatan pertemuan seperti ini jarang-jarang kita punya sahabat sampai 20 orang, jarang. Di kantor kalian paling ada menemukan sahabat itu 1-2 orang dari 1000 orang. Karena apa? Mereka punya kepentingan. Ketika kita menjadi dekat, tiba-tiba jadi saingan kita untuk mendapatkan posisi atau mendapatkan proyek apa, jadi musuhan lagi, susah gitu. Nah di sini kita misalnya kita beraktivitas gitu, udahlah dalam bawah sadar kita ingat teman kita ada yang lebih baik, oke kita contoh, kita ikutin. Oh Adil yang tadinya belajar jadi imam sekarang udah bisa jadi imam. Insya Allah nanti besok pulang ke Unsri, di imam masjid Unsri. Rajin ngisi itunya. Fadil berkarya loh, dari merangkak dari mau ngaji aja bingung, tiba-tiba jadi koordinator ngaji, sekarang udah jadi ngaji kur, skalanya lebih besar. Nah, siapa tahu pulang nanti dari sana jadi dosen di Unsri, megang majelis. Nah itu adalah cermin dari masa lalunya. Orang baik itu dilihat dari tempat dia besar, dari keluarga. Yang kedua dari lingkungan. Nah insya Allah semua kita di sini lingkungan orang yang baik-baik, terseleksi, beriman, beradab, punya tata krama, disiplin, pokoknya bagus lah ya. Orang semua yang datang ini kan mewakili orang-orang yang satu mungkin kumlot, yang kedua lulusan terbaik, kan kita kumpul di sini semua. Lalu kita berinteraksi tanpa ada kepentingan. Jadi pasti reaksinya adalah reaksi yang tulus. Kalau dia marah, kita pikir oh ini marah yang baik, ambil positifnya aja. Nah itu nanti kita ikat, kita renungkan dalam hati, kita harus jadi seperti itu. Misalnya Mas Bati kelebihannya apa? Ini, oh kita ambil. Fadil apa? Rajin ke masjid, oh ambil. Penta apa? Disiplin, ambil. Nah nanti kalau kita ikat itu kita jadikan semacam cambuk buat kita untuk menjadi lebih baik. Insya Allah ke depan bekalnya kita bisa lebih tangguh, lebih. Saya juga minta maaf sama Andi sama Mona. Namanya orang berinteraksi mestinya sih ada dosa, ada hilaf, ada apa. Saya minta maaf baik yang disengaja atau tidak disengaja juga. Dan pesan saya tadi yaitu mari kita perbaiki kualitas kita. Jangan kita tanpa ada kesan gitu, sia-sia kita tidak mempunyai kesan. Misalnya kita setelah lulus dari sini kita nggak punya kenangan apa-apa, jangan. Carilah kenangan yang positif dan itu jadikan cambuk buat kita untuk menjadi lebih baik. Karena kata Nabi Muhammad, hari pertama sudah A,
hari berikutnya juga harus A+, berikutnya lagi A++, selalu menjadi lebih baik. Nah terus saya doakan semoga Andi nanti setelah lulus nanti akan mencari kerja, semoga Andi cepat mendapatkan pekerjaan. Nggak nunggu lulus. Langsung kerja. Oke, doanya doanya semoga langsung dapat pekerjaan yang bagus gitu ya. Mona segera dapat ide untuk bikin nulis tesisnya, segera dimulai tanpa ada masalah. Andi setelah mapan ya segera nikah, Andi, jangan ditunda-tunda. Nggak usah nunggu mapan, Pak. Oh, itu benar itu. Saya sudah buktikan tanpa mapan dulu enak kok. Jodohnya sebelum jodohnya di Oh iya, Mona semoga jodohnya dipercepat. Amin. Masalah nikah sedang kuliah nggak usah takut, Mona. Amin. Ya, semoga cepat menikah. Nah, masalah rezeki juga nggak usah khawatir, orang menikah itu rezekinya ada saja. Terus ya mungkin kira-kira segitu saja dari saya. Teman-teman lain pasti ada banyak yang ingin menambahkan karena waktunya juga terbatas. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya karena banyak yang kalau mau disampaikan semuanya hari ini. Sebenarnya yang datang dulu itu pertama bukan 3 orang, 4 orang. Tanggal 27 Mei 2009 itu yang datang 4 orang. Kalau teman-teman lain diantar ibunya itu kan. Nah, Mona itu sampai seminggu di sini diantar ibunya. Tapi gara-gara itu juga saya jadi ketitipan adik gitu. Ibunya Mona pesan, Mas, Mbak, tolong kiranya anak ini dibimbing. Jadi saya itu di rumah punya adik seumuran Mona, seumuran Andi, punya adik cewek seumuran Andi. Jadi waktu kami satu semester sebelumnya kesini itu sepi gitu kan. Sebenarnya kami itu honeymoon dengan ngerjain PR. Kemudian satu semester honeymoonnya udah banyak pengganggunya. Tapi dari situ juga saya itu belajar gitu kan, kehidupan pertama setelah menikah, nggak bergaul sama orang, akhirnya punya 2 adik, punya 1 senior yang bisa kita saling berinteraksi. Kalau kesan dan pesan, kalau kesannya mungkin gini, Mona dan Andi ini adalah, kalau dilihat dari segi intelektual, mereka semuanya cum laude dari universitasnya masing-masing. Tapi waktu awal-awal datang, itu saya merasa sendiri anak-anak ini masih terlalu lucu-lucu gitu. Masih lucu-lucu. Masih ya dengan perkembangan waktu gitu kan. Pendidikan kita dibenturkan kemana-mana itu untuk mendidik kita. Jadi waktu mereka pertama awal datang, mereka terlalu bangga dengan UGM-nya. Terlalu bangga dengan UGM-nya. Jadi mungkin ngerasa atau enggak? Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Mereka awalnya itu UGM kumlot, suwak aku ITB gitu loh. Rasa hatiku gitu kan. Kumlot juga gitu loh. Tapi enggak, tapi dengan bergeraknya waktu, aku lihat perkembangan mereka. Kalau mungkin dari kesan yang kesan-kesan lucu, kalau Andi tadi yang paling teringat yang ketinggalan di bus tadi,
Mas, aku ini di mana nih? Terus gimana ini? Dia gini, turun nggak? Ya turun lah. Terus gimana? Naik apa? Naik angkot. Naik angkot nyebrang nggak? Ya nyebrang deh. Kalau nggak nyebrang malah jauh dari. Kalau makan itu, saya teringatnya dulu itu kami belum punya kulkas. Kulkas kami itu masih box yang diisi es. Nah waktu itu nggak ada esnya juga. Kami punya teh hangat. Terus pas awal-awal masih ada ibunya masih pakai jaket UGM-nya itu. Terus dia makan bersama kami juga seneng. Dia bawa rendang gitu kan. Pas makan dia dikasih minumnya teh hangat itu, nggak mau, dengan muka yang kayak anak kecil mau minta balon itu, minta es teh katanya. Ya aduh, jadi untung waktu itu masih ada Bang Musa di bawah gitu kan. Jadi pertama kali di kantor ke bawah dulu beli es teh. Intinya gini, mungkin teman-teman ini dulu masih belum bisa menyesuaikan, makanya saya bilang masih lucu-lucu tadi itu. Kebiasaan di rumah, kebiasaan di lingkungan itu diterapkan masih sembarangan. Tapi lama-kelamaan mereka untuk gesekan sana sini, mereka sudah mulai yang tadinya telat 1 jam mungkin sekarang telat dari 55 menit ya. Kalau dikumpulkan, kalau disimpulkan, mungkin ditanya kesannya apa terhadap Mona dan Andi, itu mungkin kalau saya bilang, saya akan balik bertanya, Anda pernah punya adik yang suka menjengkelkan nggak? Ya begitulah. Itulah mereka. itu tapi garis bawahnya bukan menjengkelkannya itu, kata-kata adik itu. Jadi adik itu apa sih? Jadi kalau ada misalkan ada seorang yang menjelek, yang berbicara dengan kekurangan adik dan Mona, saya ini rasa ikut nggak rela gitu. Saya ini rasa ikut nggak rela. Kayaknya saya ini biar saya lah yang memarahi mereka, biar saya yang ngasih tahu mereka. Tapi jangan bawa kesalahan anak-anak ini, adik-adik ini diulang-ulang. Kalau mungkin pesan ya mudah diingat ya. Pesannya mungkin jangan pernah berhenti belajar tentang apapun, tentang kuliah, tentang pergaulan, tentang agama, tentang semuanya lah. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Kalau orang berhenti belajar, maka dari situlah tidak boleh bodoh. Jadi kalau misalkan ada orang nanya dibagi menjadi berapa golongan? 72 yang sama. Kalau ditanya kamu golongan apa? Saya menjawab saya golongan 72. Kenapa? Kalau saya menyadari saya golongannya 72 itu, saya akan terus belajar untuk menjadi lebih. Kalau kamu ditanya kamu golongan yang mana? Kamu golongan, saya golongan pertama, maka setelah sampai saat itu kamu gak akan belajar lagi. Melihat orang yang sama, melihat akan mau belajar lagi. Jangan berhenti belajar.
silaturahmi ini nggak berhenti sampai di sini. Silaturahmi ini terus berjalan. Dan saat nanti setelah kalian tadi nggak berhenti belajar, suatu saat nanti kalian kayak itu loh, yang seperti fosfor itu, kalau tidak kena cahaya dia akan menyerap kemana-mana. Ketika ini fosfor ini ditaruh di fosfor ya bener ya, ditaruh di dalam gelap maka dia akan memancarkannya. Saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Unsri dari ini. Mungkin dari kita juga banyak belajar dari Andi dan Mona. Terima kasih atas pelajaran baik dan buruknya ya. Karena tanpa ada keburukan juga tidak bisa baik gitu. Kita juga dari teman-teman dari musik, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan yang mungkin sempat memberikan noda hitam di perjalanan hidup di sini. Mohon dihapus saja gitu kan. Dan maaf dari kami. Kalau kesan mungkin teman-teman yang dari Pak Heru dan juga Mas Batik sudah cukup mewakili. Dan untuk pesan-pesannya mungkin untuk Andi, misalkan Andi pulangnya pengen cepat dapat kerja, seperti saran Pak Heru, berubahlah menjadi lebih baik, karena dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih positif, insya Allah yang baik-baik juga akan tertarik gitu ya, lebih cepat. Untuk Mona juga sukses dengan sekolahnya dalam teman-teman jalan gitu ya, untuk berpikiran tentang traveling. Mau mas aja kalau nanti tak balik dulu. Cukup seperti itu. Kalau ada salah dari saya pribadi dan teman-teman yang lain, mohon maaf dan terima kasih atas persaudaraan selama ini. Di bawah naungan Rahmat